Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala wa ma kana linabiyyin ayyagul wa may yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Kaum muslimin sedang Jumat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini, di hari Jumat ini, kita bisa menghadiri Masjid Alumni yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu tugas kita sebagai hamba Allah, yakni menjalankan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berpesan melalui Al-Qur'an yang dibacakan, disampaikan oleh para khatib Jumat, agar kita senantiasa mensifati diri kita dengan sifat takwa, yaitu menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan agar kita memegang iman kita, Islam kita sepanjang hayat kita. Tegas Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Inilah yang selalu kita pegang dalam situasi apapun dan kondisi apapun. Kita tetap berpegang teguh dengan Islam sampai ajal tiba. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya berpesan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah semuanya, wala tafarraqu, jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah.
Semua harus bersatu dan berkumpul dengan satu buhul yang teguh, yaitu dinullah. Sampai akhirnya maut memisahkan kita dari dunia ini. Insya Allah dengan berpegang teguh kepada tali agama Allah, maka kehidupan kita selamat, target kita hidup di dunia terpenuhi, mati sebagai muslim, dan mudah-mudahan nanti di hari kiamat kelak mendapatkan panggilan dari Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan radiyatan ridho, mardiyatan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan panggilan ini kelak pada hari kiamat, dan mudah-mudahan kita disatukan dalam surga yang tertinggi, yaitu surganya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, wa hasuna ulaika rafiqa, yaitu di jannatul firdausil a'la. Hadirin yang dirahmati Allah, tentunya untuk mendapatkan jannatul firdausil a'la tidak gampang. Harus memenuhi kriteria-kriteria yang semua bermuara kepada ketakwaan kita yang sungguh dan sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun posisi kita, wajib selalu bertakwa dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita seorang penguasa, maka dari awal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat seorang penguasa, ketika mengangkat seorang gubernur, ketika mengangkat seorang wali yang ditugaskan untuk jabatan-jabatan tertentu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan, man ista'malna ala amalin, siapa yang kami pekerjakan pada suatu pekerjaan, dia tidak punya rumah, ambillah rumah, diberikan oleh negara. Yang tidak punya pembantu, ambillah pembantu, diberikan oleh negara. Yang tidak punya kendaraan, ambillah kendaraan, diberikan oleh negara. Fama akhadha ba'da dzalik fahuwa gulul. Tapi siapa yang mengambil lebih dari itu, maka itu adalah gulul, itu adalah korupsi. Rasulullah sedang menegaskan hal itu. Lalu Rasulullah membacakan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 161. Maka nali nabiyyin ayyagul, tidaklah seorang nabi itu korup. Waman yaglul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa saja yang korup, pejabat yang korup, maka nanti di hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikorupsinya. Bahkan Rasulullah SAW menerangkan dalam sebuah hadis, walau kana mikhyaton, walaupun yang dikorupsi itu hanya sebatang jarum, yang tentunya nilainya nggak besar, pasti akan dibawa di hari kiamat dalam pengadilan di padang mahsyar yang tidak ada lagi mafia hukum, yang tidak ada lagi kong kali kong, yang tidak ada lagi cincai,
antara hakim, pengacara, dan jaksa. Pengadilan yang sebenar-benarnya pengadilan. Oleh karena itu setiap Rasulullah mengangkat seseorang dalam jabatan, beliau selalu wasiatkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Dan salah satu di antara pejabat di zaman Nabi, maka serta-merta dia menyerahkan kembali jabatan itu. Wahai Rasulullah, saya tidak mampu, khawatir saya dengan beratnya tanggung jawab. Oleh karena itu di dalam Islam, dalam pandangan Islam, jabatan itu adalah tidak boleh dicita-citakan. Tapi dia adalah sebuah amanat yang di hari kiamat akan membawa kehinaan dan penyesalan, kecuali yang bisa melaksanakan amanatnya dengan baik, yang mengambil jabatannya dengan benar. Hadirin yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak orang yang mengambil jabatan bukan karena kecakapannya, tetapi karena sangat banyak logistiknya yang berdampak akhirnya ketika dia menjabat, dia harus mengembalikan logistik yang telah dikeluarkannya. Dan tidak jarang ketika berusaha mengembalikan logistik itu terjadi penyelewengan dalam jabatannya. Terjadilah korupsi yang sampai hari ini tidak henti-hentinya walaupun sudah ada KPK. Kemauan baik pemerintah untuk meringankan beban mereka yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini ternyata dimanfaatkan oleh sebagian orang, dan sebagian orang itu tentunya mereka yang punya wewenang. Kita sedih tentunya, prihatin tentunya dengan adanya korupsi. Hak-hak orang yang lapar, hak-hak orang yang miskin, hak-hak orang yang menderita, itu sungguh sangat keterlaluan. Lalu bagaimana dengan pejabat-pejabat yang seharusnya memberi makan, meringankan beban orang yang lapar, malah mereka mengkhianati, mengambil hak-hak rakyat untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Oleh karena itu, kita harus ingatkan dan ingatkan, jangan berhenti mengingatkan dan memberikan peringatan. Karena tugas kita adalah memberikan peringatan, dan tugas pihak yang berwenang adalah mengambil keputusan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih menyayangi bangsa ini. Mudah-mudahan kita diberi pemimpin yang baik. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala merahmati bangsa ini, menghilangkan seluruh pandemi, menghilangkan seluruh krisis, dan melahirkan keberkahan dan kemakmuran bagi kita bangsa Indonesia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan informasi kepada kita dengan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Al-ayat. Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu termasuk Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Bagi Allah mudah membuka rezeki untuk bangsa ini. Sudah diberitakan viral baru-baru ini bagaimana penduduk Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, 200-an kakak tiba-tiba jadi miliarder semua. Padahal tidak terbayang oleh mereka menjadi miliarder itu apa. Tidak terbayang oleh mereka bisa punya mobil mewah. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka begitu mudah rezeki diberikan dari langit maupun dari bumi. Maka oleh karena itu tugas kita
di masa pandemi ini istighosah, memohon dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini segera diangkat, agar ekonomi segera bisa bergerak, dan agar kita bisa menegakkan ibadah dan amar ma'ruf nahi mungkar di negeri kita ini. Jangan sampai malah yang berlaku sebaliknya. Kita tahu dari baginda Nabi bahwa taun, bahwa pandemi itu adalah azab yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki, tapi dia juga rahmat bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa itu azab, maka solusinya jangan membuat tambah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita merapat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti segala aturan Allah yang sudah ditetapkan di dalam Quran dan Sunnah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wantahu ma nahakum wa haddar la'allakum tuflikuna yaumal mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu khairul khalaiqi wal bashar. Faya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arhamna wa afina wa'fu anna. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad wa aslih ummata sayyidina Muhammad waqfat ummata sayyidina Muhammad wa sallim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana qad massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma ya Allah ya qahiru ya hakimu ya khabir. Anta kasiful adab, anta kasiful gham, anta kasifud dur, la kasifad durri illa anta fakshif anna durra corona. La kasifad durri illa anta fakshif anna durra corona. La kasifad durri illa anta fakshif anna durra corona birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.